Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafa, NPM 1917. Di sini saya akan mengaplikasikan software Pro Model dengan studi kasus aktivitas sistem produksi di PT Holland Bakery. Berikut adalah tabel aktivitas sistem produksi bolu di PT Holland Bakery. Untuk langkah pertama yaitu membuka software Pro Model. Selanjutnya klik file, kemudian new, kemudian masukkan judul yaitu proses pembuatan bolu, kemudian unitnya udah minutes, kemudian klik meters, kemudian build, kemudian location, klik new, kemudian masukkan, kemudian klik new juga, kemudian AA, kemudian ganti factory dengan aktivitas yang pertama yaitu bahan baku masuk. Kemudian klik new, kemudian klik gambar, kemudian klik new, kemudian klik AA, kemudian ganti namanya dengan proses pembuatan adonan. Lalu klik new, kemudian klik gambar, kemudian klik new lagi, klik AA, kemudian diganti dengan proses pemanggangan, klik new, klik gambar kardus, kemudian klik new, klik AA, kemudian ganti dengan packing, kemudian klik truck, kemudian klik new, kemudian klik AA, ganti dengan distribusi. Setelah lokasi terpenuhi, proses selanjutnya itu klik build, kemudian klik entities, terus klik gambar tersebut, terus diganti dengan kue bolu. Proses selanjutnya yaitu masukkan entity kue bolu, terus oke, location, bahan baku masuk, terus diisi 1, kemudian INF, kemudian klik 1, enter, terus entity lagi, terus kue bolu, locationnya pembuatan adonan, klik 1, terus klik INF, klik 1, enter, entity, kue bolu oke, lokasi pemanggangan, latihnya 1, INF 1, enter. Selanjutnya entity lagi, oke, klik enter, terus entity, kue bolu, kemudian packing, terus kalau itunya isi 1, INF 1, enter, entity, kue bolu oke, klik distribusi 1, INF
Setelah proses entity selesai, kemudian masuk ke lanjutan yaitu processing. Klik entity. Oke. Untuk lokasi pertamanya bahan baku masuk. Outputnya kue bolu. Destination. Aktivitas yang kedua yaitu pembuatan adonan. Oke. Kemudian move logic. Terus klik start feed. Kemudian masukkan data aktivitas yang pertama. 14, 13, 15, 14, 15, 14, 13, 15, 14, dan 15. Untuk memunculkan autofit, klik lagi, klik autofit, kemudian di stage substrate. Oke. Terus klik export. Terus subfitnya diganti pro model. Terus pilih binomial karena rank binomial yang tertinggi. Oke. Setelah itu di minimize, kemudian klik build. Terus ganti ke move for. Time-nya klik pasta. Kemudian pasta. Selanjutnya di entity lagi. Nanti di entity lagi, kemudian enter. Terus klik entity, terus kue bolu. Lokasinya aktivitas yang kedua, pembuatan adonan, outputnya kue bolu. Destinasinya aktivitas yang ketiga yaitu pemanggangan. Kemudian klik move for arrange logic, kemudian klik start feed, terus masukkan aktivitas yang kedua, data aktivitas yang kedua. Empat 19, 21, 24, 26, 24, 19, 21, 24, 26. Terus klik enter untuk memunculkan autofit, kemudian klik autofit, terus oke. Kemudian klik export, kemudian start fitnya diganti pro model. Terus binomial karena paling tinggi, terus klik oke. Kemudian klik build, terus time-nya sudah before, terus pasta, terus pasta. Terus entity lagi, enter. Entity-nya pilih kue bolu, oke. Terus lokasi yang ketiga pemanggangan, terus output kue bolu, destinasinya packing. Terus move logic, terus pilih start feed. Terus masukkan aktivitas yang ketiga, data aktivitas yang ketiga. 19, 20, 22, 19, 21, 19, 20, 22, 19, 21, enter. Klik autofit, klik destination, oke. Kemudian export, outfitnya diganti pro model, oke. Minimize, terus di build, terus time-nya paste. Kemudian pasta, terus di close,
Terus entity lagi, enter. Entity, kue bolu, oke. Pastinya packing, oke. Distribusi, oke. Kemudian masuk start feed, masukkan data aktivitas yang keempat. 49, 52, 53, 54, 52, 55, 56, 55, 54, 55, enter, auto feed, klik oke, terus export, terus start feednya diganti pro model. Oke. Terus setelah itu klik build, itemnya sudah move forward, terus paste, terus di close, enter, entity, oke, lokasi distribution, outputnya ke bolu, destinasinya exit, kemudian move logic, kemudian start feed, terus masukkan data aktivitas yang kelima, 15, 16, 18, 14, 15, 16, 16, 18, 14, 15, enter, terus klik auto feed, terus klik oke, auto feed, kemudian start feednya diganti pro model. Kemudian klik OK. Setelah itu paste, terus paste. Setelah processing data sudah lengkap, kemudian setelah processing sudah terisi, kemudian simulation ke option, runtime-nya diganti diisi 8, terus number of replikasi diganti 10. Terus klik OK. Kemudian simulasi, save and run. Kemudian ganti nama filenya dengan pembuatan bolu. Kemudian save. Untuk mempercepat, klik kotak abu-abu, tarik sampai ujung, terus kalau mau seperti ini klik yes. Setelah itu udah benar, itu normal run, kemudian klik replikasi all, terus OK. Kemudian untuk melihat replikasinya, klik entity activity. Data yang digunakan yaitu average time in system yang akan dimasukkan ke dalam laporan. Untuk pemaparan laporan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Delisia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda telah menjelaskan program dari software ProModel. Di sini saya Delisia Sabila, NPM 19010 dari kelompok 54 akan memaparkan mengenai jurnal modul 2 yang berjudul Simulasi Sistem Produksi Kue Bolu dengan menggunakan software ProModel di PT Holland Bakery. Kemudian PT Holland Bakery adalah salah satu perusahaan roti terbesar di Indonesia, dikenal karena mutu dari produknya seperti kue bolu dan berlokasi di Jalan
Dr. Ir Haji Soekarno, Kedung Baru, Rungkut, Surabaya. Permasalahan pada perusahaan yaitu penumpukan pekerjaan dan keterlambatan dalam pengiriman pesanan ke pelanggan, sehingga target produksi belum terpenuhi. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, digunakan metode simulasi sistem produksi menggunakan software ProModel. Salah satu software simulasi yang disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Simulasi sistem ini dapat membantu menyelesaikan persoalan sistem produksi dengan memberikan alternatif juga solusi untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Hasil perhitungan simulasi sistem produksi Bolu menunjukkan total waktu sebenarnya dengan total waktu ProModel memiliki perbedaan yaitu antara 123,3 menit dan 59,16 menit. Dari perbedaan yang signifikan tersebut didapatkan nilai half weight sebesar 12, yang mana waktu tersebut dikatakan tidak valid karena terletak di antara nilai mu1 sebesar 50,576 dan mu2-nya sebesar 77,757. Kemudian salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemodelan sistem. Model adalah representasi dari sebuah bentuk nyata, sedangkan sistem adalah saling keterhubungan antara elemen yang membangun sebuah kesatuan. Biasanya dibangun untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan suatu pemodelan adalah untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan. Salah satu tools yang sering digunakan dalam simulasi adalah menggunakan software ProModel. ProModel memfokuskan pada persoalan seperti utilisasi sumber, kapasitas produksi, produktivitas, dan inventory. Dengan memodelkan elemen penting dalam sistem produksi, utilisasi sumber, kapasitas sistem, dan jadwal produksi, maka eksperimen dapat dilakukan dengan operasi dan desain yang berbeda untuk memperoleh hasil yang terbaik. Kemudian, metodologi penelitian. Yang pertama, ada tahap pengumpulan data. Berikut adalah tabel aktivitas sistem produksi Bolu di PT Holland Bakery. Di sini terdapat 5 aktivitas, yakni bahan baku masuk, pembuatan adonan, proses pemanggangan, packing, dan distribusi. Kemudian di sini ada pengukuran dari 10 data. Lalu masuk ke tahap pengolahan data. Di sini terdapat flowchart. Yang pertama yaitu mulai, kemudian studi literatur dan studi lapangan, lalu perumusan masalah, lalu batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu pengumpulan data yakni 5 aktivitas yang tadi. Kemudian pengolahan data menggunakan software ProModel, lalu verifikasi, validitas, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ialah selesai. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu verifikasi dan validasi. Menghitung jumlah replikasi. Di sini terdapat total waktu dari 10 replikasi, lalu di rata-rata didapatkan 60,244, lalu standar deviasinya yaitu 3,657 dan variansinya yaitu 13,37945. Dengan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, confidence levelnya sama dengan 95%, A sama dengan 1 dikurangi 95%, hasilnya yaitu 5% atau 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel yakni 1,96, half weight didapatkan 2,61, beta didapatkan dari half weight yakni sebesar 2,61, dan N aksennya didapatkan 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Kemudian masuk ke tabel total waktu pengukuran. Pada produksi 1 didapatkan total waktu pengukuran yaitu 120, lalu yang kedua didapatkan 121, dan yang ketiga didapatkan 129. Kemudian masuk ke hasil output simulasinya. Pada replikasi 1 didapatkan total waktunya 56,6,
replikasi 2 didapatkan 59,64, dan replikasi 3 didapatkan 61,26. Perbandingan output real system dan ProModel. Pada replikasi pertama, di real system didapatkan 120, kemudian ProModelnya didapatkan 56,6. Lalu replikasi 2 didapatkan 121 menit dan ProModelnya didapatkan 59,64. Lalu replikasi ketiga didapatkan real systemnya yaitu 129 dan ProModelnya 61,26. Lalu rata-ratanya pada real system didapatkan 123,3 dan ProModel 59,16. Pada standar deviasi didapatkan real system sebesar 4,93 dan ProModelnya didapatkan 2,36. Pada variansi didapatkan real system 24 dan ProModelnya 5,59. Pada N dan N-1-nya real systemnya didapatkan 3, lalu ProModel didapatkan 3, dan N-1-nya didapatkan 2 pada real system dan ProModelnya didapatkan 2. Untuk DF didapatkan nilai yakni 2, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn-1 dikali A per 2 hasilnya yaitu 4,3027. Dan half-fitnya didapatkan 12. Sehingga confidence intervalnya yaitu rentang antara 50,576 dan 77,757. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 12 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada ProModel yang telah dibuat. Kemudian, output simulasi. Subbab ini berisi hasil pengolahan data dalam software ProModel. Yang pertama yaitu bahan baku, kemudian adonan bolu, lalu pemanggangan, lalu packing, dan distribusi. Berikut adalah output dari software ProModelnya. Kemudian masuk ke analisa output. Subbab ini berisi analisa perbandingan antara perhitungan manual dengan hasil output simulasi dalam software. Dari hasil result yang didapat diketahui bahwa average time in system muncul pada replikasi 1 selama 56,6, replikasi 2 selama 59,64, replikasi 3 selama 61,26, replikasi 4 selama 67,8, replikasi 5 selama 60, replikasi 6 selama 56,07, replikasi 7 selama 61,93, replikasi 8 selama 69,93, replikasi 9 selama 56,97, dan yang terakhir replikasi 10 selama 58,24. Lalu masuk ke kesimpulan. Hasil output dari software ProModel dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 10 replikasi pada aktivitas produksi kue bolu pada PT Holland Bakery, dan terdapat 5 aktivitas yaitu proses bahan baku masuk, proses pembuatan adonan, proses pemanggangan, proses packing, dan distribusi. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya memiliki perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Pada total waktu keadaan sebenarnya didapat waktu 123,3 menit, sedangkan pada ProModel didapatkan 59,16 menit. Dari perbedaan yang signifikan tersebut didapatkan nilai half-rate sebesar 12 yang mana waktu tersebut dikatakan tidak valid karena terletak di antara nilai mu1 yang sebesar 50,5 dan mu2 sebesar 77,757. Berdasarkan nilai tersebut, dapat dikatakan bahwasannya penelitian ini tidak bisa diterapkan di lapangan, sehingga perlu diadakannya perbaikan pada sistem kinerja karyawan dan mesin produksi agar perusahaan dapat memenuhi target produksi. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.